Udah kayak orang di atas, orang berpangkat kau ku tengok. Ini kok bisa dia foto-foto di dalam ruangan tuh Pak? Pada bapak siapa nih aku tanya nanti nih. Yuk coba diusut nih kenapa. Hola netizen yang tercinta, terungkap sosok perwira TNI Angkatan Darat berpangkat kolonel yang berfoto bersama Ivan Sugianto di dalam mobil. Ivan Sugianto merupakan pengusaha asal Surabaya yang viral lantaran memaksa seorang siswa SMA Gloria 2 Surabaya untuk bersujud dan menggonggong. Setelah video yang menampilkan Ivan Sugianto memaksa siswa tersebut sujud dan menggonggong viral, media sosial dihebohkan dengan munculnya foto Ivan bersama seorang perwira TNI AD berpangkat kolonel. Foto keakraban Ivan Sugianto dengan perwira TNI AD dengan pangkat 3 melati itu menjadi sorotan. Dalam foto itu tampak Ivan Sugianto sedang berada di dalam mobil bersama sang perwira. Keduanya kompak berpose senyum ke arah kamera. Berdasarkan informasi, perwira TNI AD tersebut merupakan Kolonel Mosawi. Beliau menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pendidikan atau Dirbindik Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI. Sebelum menjabat sebagai Dirbindik Puspom TNI, Kolonel Mosawi sempat menjabat sebagai Komandan Polisi Militer Kodam atau Danpomdam 5 Brawijaya pada Maret 2021 lalu. Sebelum menjabat Danpomdam 5 Brawijaya, Kolonel Mosawi menjabat Inspektur Utama Umum di Pusat Penerbangan Angkatan Darat. Selain memiliki latar belakang militer, perwira TNI asal Bangkalan Madura ini juga punya latar belakang santri dari Ponpes Salafiyah Safia Sukorejo Kabupaten Situbondo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebenarnya nggak perlu ditanggapin sih, namanya juga anak muda. Ini kan masih muda orang ini, lahirnya pasti tahun 99 ke atas nih. Tahun 97, 98 belum lahir mah orang kayak gini. Yang nggak diterima orang itu ya kok manusia suruh gonggong. Emang nggak punya anjing? Kan biasa aja orang kayak gini nih jalan bawa anjing dia. Memang kalau orang kaya backingannya ngeri ya. Ada bapak-bapak nggak terima anaknya diejek, terus didatangi nyala yang ngejek anaknya itu. Ya semua orang tua pasti nggak terima sih kalau anaknya diejek. Disuruh minta maaf lah kan, tapi kok disuruh sujud, menggonggong pula. Aku mau berkomentar, aku pun takut karena dari foto-foto yang beredar backingannya kuat kali. Ya sih, kasusnya memang udah damai. Kalau aku di situ nengok backingannya kayak gitu, aku pun berdamai. Cepat-cepat aku berdamai. Silap-silap kalau salah kata di situ langsung lah winyu. Menurut kalian macam mana? Kalau kalian di situ, apa tindakan kalian? Pantesan aja besar kepala gitu ya, merasa punya orang dalam lu. Inilah akibat kalau kalian ngebully anak orang yang bapaknya merasa punya kuasa gitu. Aduh, gimana ya, menurut gua nih dua-dua sama-sama salah. Nah, jadi ceritanya berdasarkan kronologinya, anak yang disuruh sujud itu ternyata dia adalah pembuli. Terus gak terima lah orang tuanya tuh tadi, kayak datang ke sekolah sambil ngamuk-ngamuk, mencak-mencak kayak tadi, memaksa si pembuli ini untuk sujud, minta maaf dan juga menggonggong. Tapi banyak netizen yang ngerasa kalau ini tuh udah keterlaluan, ini tuh udah kayak nggak manusiawi lagi. Tapi harus gua garis bawah dulu, tuh anak tuh pembuli, jangan lu bela pembuli. Nah, perspektif lainnya, anak yang mencak-mencak ini diejek rambutnya seperti anjing pudel katanya. Nah, jadi sebenarnya yang salah itu si pembuli ini ya, tapi reaksi dari yang mencak-mencak ini juga berlebihan. Nah, tapi kalau aku jadi kau, anakku dibully kayak gitu, ini mungkin ajaran orang Sumatera khususnya Medan gitu kan. Ini anak aku suruh tuh hantam tuh orang yang bully dia. Nah, nanti kalau udah terkapar berselamat dia, kita bawa ke rumah sakit gitu kan, kita panggil orang tuanya, kau bisa nggak didik anak kau? Karena dulu aku juga diajarin kayak gitu, kalau kau yakin kau nggak salah, jangan takut. Kalau kau disenggol, senggol balik itu orang sampai terkapar. Untuk Koko Ivan yang di Surabaya yang sok keras kali itu. Kau kira kau penguasa di Indonesia nih? Penguasa kita ya Tuhan, nggak ada kayak gitu loh. Ada sengak kali kayak gitu loh. Udah kayak punya satu Indonesia nih, kau lah yang punya. Ku tengok-tengok foto kau udah di ruangan-ruangan khusus di apa Polresta apa Polda tuh. Wih, udah kayak orang di atas, orang berpangkat kau ku tengok. Ini kok bisa dia foto-foto di dalam ruangan tuh Pak? Pada bapak siapa nih aku tanya nanti nih. Yuk coba diusut nih, kenapa dia bisa foto-foto kat situ tuh Pak? Hebat kali dia, banyak dekingan dia Pak. Oh, banyak duit dia berarti itu Pak. Untuk Ko Ivan ya, emang betul bela anak tuh betul. Tapi nggak usah lah berlebihan kali Pak. Kalau emang gentleman datang sendiri-sendiri, omongin baik-baik. Marah-marah pun baik-baik di situ sendiri.
Nggak usah bawa-bawa preman, kan jadi bermasalah sama sekolah. Tuh sekolah malu pak didatangi pak. Takut anak orang mau sekolah situ nanti tercoreng nama baik sekolah tuh. Urusan mungkin udah selesai damai, tapi sama sekolah mana damai pak. Nah, habis kan kena gorengan. Sampai selebgram tuh anggota komisi itu pun goreng masalah ini kan. Nah, kacau udah kan. Koko. Kalian tahu kan kasus itu seorang bapak yang marah sama seorang anak karena anak ini sering ngebully anaknya. Tapi dia suruh minta maaf anak yang ngebully ini dengan cara apa? Sujud dan terus menggonggong. Yang akhirnya viral video ini dapat hujatan banyak karena ada pro setuju, ada pro juga nggak setuju. Pro setujunya karena biar itu yang ngebully tahu rasa. Tapi satu sisi itu merendahkan harkat manusia sampai harus disuruh menggonggong. Tapi akhirnya video itu viral dan si bapak-bapak tadi, itu minta maaf lah pokoknya. Sampai ternyata klarifikasi udah selesai, ternyata muncul foto-foto beredar yang gak gue pengen upload karena di situ ada beberapa pejabat parat lah yang terus tiba-tiba netizen beropini oh bisa bebas ataupun gak ditangkap itu gara-gara apa? Ada backingan di belakangnya. Nah kalau menurut kalian sendiri, kalian tim mana? Yang pro sama marahin anaknya disuruh sujud dan menggonggong, atau tim gak pro? Coba komen. Kalau pengen tahu siapa backingan di belakangnya, ya cari aja sendiri karena itu berita yang lagi rame di medsos. Kalian cari aja sendiri, oke? Kalau di info terbaru, kabarin gua. Nih buat pengusaha Surabaya yang kemarin nyuruh anak orang gonggong. Ya deh, tahu deh yang siluman dogi. Jangan-jangan kalau misalnya gue lempar tongkat nih, frisbee, bola ya, yang ngejar dia tuh. Karena emang dia dogi sebenarnya. Kok bisa ya nyuruh orang, aduh, itu anak remaja harusnya kita bina. Kok lu jadi nggak jadi teladan begitu? Hah? Oh, mentang-mentang orang kaya. Oh, gue sumpahin lu ke ATM lu ketelen seumur hidup 7 turunan tiap ke ATM ketelen ATM-nya semua. Kalau mau ke ATM kesetrum tuh, pencet pin kesetrum. Ada aja orang begini nih. Udah gitu masa bawa preman lagi. Aduh, baju lu doang putih, bersih, otak lu kusut. Aduh, si om juga yang bapaknya si anak jangan mudah ame om. Aduh, ini mah masih Ipan emang, aduh, mentang-mentang pengusaha hiburan malam, orang kaya, ya elah hiburan malam, bisanya menghibur malam-malam, pas siang-siang merusak moral. Ini nih orang-orang kayak begini nih, kalau misalnya terima rapot anaknya nih, dia minum Amer dulu tuh, takut ditagih uang buku. Tahu deh orang kaya, sombong amat. Lagi rame banget nih orang tua yang nyuruh anak SMA minta maaf, sujud terus menggonggong. Dia orang tua gimana ya? Lu kan udah dewasa masalah anak-anak gak usah pakai ikutan, udah berantem anak-anak, kata-kataan anak-anak. Lagian gue heran banget ngadepin anak-anak aja ya. Lu kayak ngadepin apaan ya? Kayak ngadepin inian bisnis lu gitu. Lu ngadepin anak-anak aja pakai bawa preman. Mau ngapain? Gue tanya. Urusan anak-anak mah kan ada orang tua ya. Lu tanya, lu kasih tahu orang tuanya, lu ngomong sama orang tuanya kalau anaknya ibu, bapak tuh begini-gini anak saya bu, tolong kasih tahu ya bu, gitu selesai. Atau nggak lu ke sekolahnya kasih tahu nih anak di sini ada yang beginiin anak gue, ngatain rambutnya kayak Jarot, tahu dong Jarot anjing hitam gue. Cuma gitu doang, urusan anak-anak pak, bukan urusan bisnis. Pak pakai ngancem-ngancem gue cari lu ya, gue cari, nggak pantas pak, nggak B2B gitu. Kalau misalnya bisnis mah nggak B2B gitu pak. Lah anak-anak pakai didatengin, dimaluin di depan orang. Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu adalah menyalahi perlindungan anak-anak, perlindungan anak pak. Ngerti nggak, paham nggak sih pak? Bapak jangan ngikutin ego bapak, makanya kalau stres jangan dibawa-bawa kemana-mana pak. Bisnis mah stres pasti banyak ya, tapi nggak usah kayak begitu juga pak. Lebay pak, kalau menurut sama lebay. Tibang anak-anak aja pakai heboh banget bawa-bawa preman pak, kayak mau ngadepin kasus apa gitu. Kesian pak tuh anak, pasti tuh dia psikis trauma, dimaluin depan orang. Gimana ya, kayak aduh malu pak. Malu sama orang-orang kayak begitu. Heran banget, itu mah kasusnya kecil pak. Biar aja tuh anak-anak main kata-kataan makan biasa pak. Makanya anak bapak suruh belajar kuat menghadapi kenyataan kalau hidup ini sebrengsek ini. Ya salah satu ini yang ngadepin orang dewasa yang brengsek kayak begitu. Tiba ngadepin anak aja lebay. Heran gue mah. Jadi lain kali buat
orang tua lainnya deh nih, nggak usah kayak begitu deh. Kalau emang anaknya kita bermasalah nih sama anak orang lain, ya udah datengin ibunya, datengin bapaknya, bilangin anaknya bapak begini-gini, anaknya ibu begini-gini, tolong dikasih tahu ya bu, ya atau enggak lu kasih tahu baik-baik, lu panggil layaknya lu sama anak gitu, bijak gitu. Kecuali anak lo itu udah pakai fisik gitu, misalnya dipukul atau apa ya, lu lapor sama polisi kayak begitu aja udah. Kagak usah lu langsung pakai kayak begitu, arogan bener ya.